Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Wayakin, Sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini mendatangkan tamu teman SMP yang luar biasa karena sekarang itu jadi juragan sayur organik ya, permakultur. Mudah-mudahan dari perbincangan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Kumaha Kang Luki, saya alhamdulillah sehat-sehat. Kang Oka kumaha? Kang Luki, kita kan waktu SMP tuh kayaknya tuh ya, hampir nggak pernah lah ya ketemu. Itu Kang Luki kemana wae tah? Dari SMP itu dulu. Iya, jadi SMA-nya SMA mana? SMA hijinya? SMA 1 Dago. SMA 1 Semansa Dago. Terus kemudian kuliah di Unpas Teknik Industri. Kemudian ya rezeki dapat kerjaan, saya alhamdulillah cepat di Aiwa pertama dan langsung kedua di Astra Mikrotonik Teknologi. Waktu itu masih ditawarnya di Sunter sih. Dulunya masuk Astra, udah masuk Astra, di Astra Sunter itu Astra Internasional ditawarin. Siapa yang mau ke ini, kebutuhannya ini. Wah, saya langsung daftar. Karena senang ini kan, dulu senang naik gunung kan. Jadi ada ininya baru nanya ke yang orang sananya gitu. Di sana tuh gimana Pak? Di sana itu 350 pulau, kepulauan. Wah, kira sana gitu. Ya udah, emang akhirnya ke sana, ke Batam. Nah, pas di Batam Astra kolaps. Astranya jadi perusahaan Astra Mikrotonik Teknologi dijual ke 3 kali atau 4 kali, gue lupa lah. Pokoknya berubah namanya sampai 4 kali. Dari kantornya di Jakarta pindah ke Singapura karena yang punya orang luar ya. Jadi pokoknya hari-hari nyebelin lah kalau sampai harus ke Singapura gitu. Karena sebetulnya mau nggak mau masih dianggap warga kelas 3 di Indon gitu. Jadi alhamdulillah memang rezeki saya tinggal di Batam. Alhamdulillah Sabtu Minggu bisa sampai ngajar scuba. Saya senang nyelam. Iya, dulu kan kamu Luki manusia ikan kan. Cocoknya. Sampai punya kapal, bener itu sampai punya kapal, Masya Allah. sampai ngajar nyelam, hobi jadi istirahat tapi istirahat aktif gitu. Istirahatnya relaksasi otak gitu kan. Tapi badan wah mantap lah gitu. Gitu Kak. Tapi terus ujuk-ujuk ke pertanian itu gimana ceritanya? 2010 sama Allah dikasih amanah sakit tiba-tiba itu habis nyelam hari Jumat, Sabtunya istirahat, Minggunya sakit, aneh gitu pokoknya. Vertigo berputar. Wah, ada apa? Periksa di Singapura ada Elizabeth, ada atau ditawarin mau di sini, mau di Batam, Singapura atau di Jakarta. Saya milih Jakarta. Di Jakarta karena habis nyelam, Kak, jadi masuknya ke telinga. Karena waktu itu saya pikir gara-gara nyelam dalam kan gini, nyelam itu ada ininya, ada stage-nya lah, ada stage. Iya. Kalau nyelam rekreasi itu 18, 20 gitu ya. Nah, waktu itu saya bikin project namanya Reef Ball. Reef Ball itu bikin terumbu karang buatan. Nah, terus ada yang nantang nih, ada orang Jepang, marine biologis Jepang bilang pakai bahasa Inggris intinya, gua kalahin lu. Gua udah lihat reef ball kamu, kan bentuknya juga helm kan, reef ball kayak helm gede ya 1 meteran, terus ada lubang-lubangnya nanti ditancapin terumbu karang di situ. Gua bikin yang kayak menhir katanya. Nah, ceritanya hari Kamis orang itu nyemplungin menhirnya. Hari Jumat gue penasaran sama teman-teman, foto-fotonya, foto bawah air nyelam dalam. Gue fotoin lagi tiduran semua. Yes, gagal lu gitu. Yang punya gue nih, fotonya sukses, ikannya banyak, terumbu karangnya tumbuh gitu kan. Itu hari Jumat, exciting. Hari Minggu kena vertigo. Ya terbang ke Jakarta, masih gagah, masih pakai ransel, bawa tapi udah bawa kertas-kertas medical itu, bawa masuk ke perhatinya juga gagah, masuk buka, permisi saya mau opnam aja gaya, masuk ngasih itu
loh ini pasiennya langsung pakai kursi roda masuk, ternyata stroke pertama itu, Pak. Stroke pertamanya kenapa? Karena darahnya encer. Jadi nggak Penyebabnya pecah. itu? Jadi penyebabnya si autoimun tadi, namanya lupus. Jadi lupus itu penyakit 1000 wajah. Jadi tiap pasien itu beda-beda gitu ya. Ada yang ruam kulit. Tapi kalau ruam lucu Kak, misalnya ruam di dada ya, sebelah kiri ada kayak habis ditonjok memar gitu. Nanti di sebelahnya lagi ada lagi. Jadi kayak makanya suka di ini kan kayak kupu-kupu gitu. Jadi kayak sayap gitu. Ada kalau kayak disunut rokok di sini nanti ada lagi di sebelah. Oh, apa kayak pencerminan gitu ya? Ya, Refleksi gitu. makanya ini kok lucu ya apa lukanya lucu gitu ya. Lukanya kok berpola gitu ya. Nah, kalau saya darah saya yang encer kental. Sampai sekarang Kak, sampai sekarang saya misalnya kemarin masuk ke rumah sakit yang terakhir Enggak itu, kemarin. sorry dipotong. Itu tuh penyebabnya tuh apa namanya? Karena bawaan atau memang ada tadi misalnya apa kamu karena nyelam atau virus atau apa? Jadi itu tercetus sebetulnya Jadi gini, setiap orang kan punya kanker nih. Oke. Tapi kalau kita makannya sehat, olahraganya baik, apa segala macam, kankernya nggak keluar gitu. Nah, si apa namanya kelainan darah ini juga setiap orang ternyata punya kecenderungan lah. Punya Apalagi peluangnya ya. punya peluang, apalagi kalau keluarga misalnya bokap kan ini ya punya darah tinggi, punya diabetes, anaknya mungkin ada gitu. Tapi kalau waktu itu kan olahraganya baik, ya. Bahkan anak gue ya umur 6 sama 7 tahun nyebrang Malepoh Bintan dong, pulang pergi lintas pulau gitu, 6 tahun sama 7 tahun, nggak pakai alat, nggak pakai kaki katak, berenang hanya pakai baju wetsuit itu apa yang biar nggak kena ubur-ubur doang. Jadi olahraga kami itu kayak gitu, maksudnya wah gua mah sehat lah gitu lah. Itu yang salah. Jadi tercetusnya kenapa? Karena over exercise. Olahraga Over berlebihan exercise nggak juga. boleh. Siap. Apapun yang berlebihan ya. Di agama kita nih apapun yang berlebihan nggak boleh. Nah, gua over exercise. Gua senang naik sepedanya jauh gitu. Terus berenangnya kayak gitu ya, berenang lama jauh gitu. Nggak boleh ternyata. Kalau atlet itu kenapa bisa mereka jadi maraton atau apa? Karena punya manajemen, punya pelatih, jadi mereka benar-benar di ini ya, di maintain kalori lah. gitu. Jadi kalorinya terus waktunya ya. Kalau kita kan enggak ya, kemarin apa istilahnya habak we, ada teman ngajak impulsif nyelam. kalau kita kan ya. Ada teman ngajak nyelam, Ki, tangki udah penuh, kapal udah ini, ada yang sponsor, ikut pergi gitu. Ki, nyelam ke sana, ikut gitu. Gitu aja. Jadi over exercise nggak boleh. Oh gitu. Tapi itu juga ada hikmahnya, jadi nemuin passion baru di pertanian gitu ya, karena sakit tadi ya. Ya, karena sakit tadi, passion lama sebetulnya itu passion lama yang tersembunyi lah istilahnya. Di rumah gue yang itu juga gue nanam pohon apa segala macam berhasil. Di depan rumah di Batam itu punya pohon kelapa yang gue dengan enak gitu, tinggal ngambil kelapa, minum kelapa itu dari halaman gitu, maksudnya dari gitu. Nah itu waktu sakit dokternya udah bilang, ada inilah, moga-moga ada dokter yang dengerin lah. Ini ada dokter Jakarta sama dokter Bandung, punten ya, bukan Jakarta Bandungnya, tapi maksud saya gini, dokter yang di Jakarta itu penuh Kak. Jadi saya ngobrol di depan, pasien baru udah ada gitu. Itu saking, dan dokternya itu sampai udah protes, saya hanya minta sekian belas ya, saya nggak sanggup nih 20 dok, pasiennya ada 30 nggak sanggup saya sampai gitu dah. Jadi kebayang buru-buru kan. Nah karena buru-buru dokternya ngomong gini, wah udah Pak, Bapak udah nggak bisa kerja lagi nih, udah kena lupus. Nah itu menjatuhkan mental. Dokter ya harusnya benar sih kudu jujur, tapi maksudnya jangan apa istilahnya, jangan langsung ngedropin orang gitu ya. Kudu belajar psikologi lah maksud saya. Jadi jangan, Pak kalau Bapak ini nanti sembuh misalnya gitu kumalah gitu. Tapi ini kan wah ya Bapak ini aduh udah ya gitu udah. Nah akhirnya pindah ke dokter di Bandung. Dokter di Bandung mah enak, nanya dulu keluarga, nanya dulu anak, dikasih semangat gitu. Rada inilah. Nah, manusiawi lah ya. Bandung, manusiawi. Berobat di Bandung, tapi kan gitu ya, maksudnya kalau kerja di perusahaan asing juga kan
nggak bisa seenaknya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah memang diminta untuk mengundurkan diri gitu. No, resign lah ya. Resign karena memang sampai HRD-nya datang ke Bandung, Ki gimana ya memang sakit ini kumaha gitu. Ya udah mengundurkan diri aja. Mengundurkan diri. Nah, terus ya tadi ya sakit ini lupus ini kita itu anfalnya itu nggak bisa kepredik. Jadi kadang-kadang jam 10 loh serangan lemes. Saya harus tidur istirahat atau nanti jam 1. Jadi apa ya? Nggak bisa digeber kayak dulu kan. Kerja jam 7 pulang jam 4 misalnya gitu. Itu kan dengan enak aja fisik bagus ini bagus gitu. Sekarang nggak bisa. Tapi biasanya itu ada pencetusnya nggak? Misalnya kayak kalau kamu terlalu kerja keras terus jadi ini atau apa ya, atau makan salah kayak gitu. Ada emosi ya. Emosi nggak boleh terlalu senang, nggak boleh terlalu sedih. Ya itu juga sunnah, nggak boleh gitu ya. Kalau kemarin kalau gue lihat rumah sakit emang bete bawa baru parkir kendaraan lihat rumah sakit udah itu dari darah normal 120/90 begitu setengah jam diperiksa lagi udah langsung naik. Lihat rumah sakit itu udah bete gitu. Makanya iyalah ada masalah ini masalah itu masalah kerjaan masalah di kebun gitu. Itu kadang-kadang istri saya ambil alih dulu. Yang di kolam, yang di kebun ke saya dulu, biasanya ke teman-teman yang di kolam kayak gitu. Hebat gitu. juga ya. Jadi dapat lah saya. Alhamdulillah ini manajer yang baru ini alhamdulillah. Kamu tidur sama manajer ya. Jadi ada pencetusnya itu. Terus sebetulnya pencetusnya itu matahari setelah jam 10. Tapi yang saya dilawan kalau yang matahari karena kan petani dan punya kolam. Saya wah kalau nggak ketemu matahari gimana? Akhirnya memang istilahnya nekat berjemur gitu. Saya berjemur selalu bergerak berjemur. Kan gini teorinya gini, kalau kita makannya ada kolesterol sama kulitnya si kolesterol dirubah jadi vitamin D kan gitu. Sementara kalau gua takut sama matahari ya bakal ngendap terus di badan gitu. Akhirnya ya tadi dua sisi sih. Kadang-kadang ya nggak kuat istirahat sih. Tapi kalau lagi kuat hajar terus di matahari gitu. Dan memang makanan brokoli pokoknya yang vitamin K tinggi nggak boleh brokoli, kale, kailan. Dan naudzubilahnya kena ke si bungsu kena brokoli ini alergi kan bengkak langsung sampai kemarin disuntik anti apa bu namanya anti alergi baru tenang dia gitu cerita Kak. Itu pas nah ini nih pasti susah dong merintisnya. Ini cerita merintisnya gimana nih bisa sampai sebesar sekarang? Memang sulit bangetnya tadi kan gua tetap butuh uang ya, namanya manusia hidup tetap butuh uang gitu. Tapi dokter juga udah ngewanti-wanti Pak harus makanan sehat. Jadi ngebon itu saya punya kebun yang memang untuk diri sendiri dulunya. Pikirannya buat sendiri aja dulu lah gitu. Yang penting asupan ke nutrisi saya nggak ada pestisidanya, nggak ada apa. Ayam juga ayam abur, Kak. Saya nggak bisa ayam yang broiler. Jadi ayamnya harus namanya di sini tuh happy chicken diabur gitu ayamnya. Beda ayam kampung nu diabur ya sama maaf ya di kandang dikasih makanan gitu. Beda banget kerasa di badannya kerasa. Nah akhirnya dari pola hidup kayak gini kan dari dulu senang jalan-jalan saya kan ke Sulawesi pernah waktu itu ada teman SMA di sana di Sulawesi jadi ikut ke Sulawesi wani nekat ya gitu ke Sumatera pernah jalan-jalan. Nah selama jalan-jalan itu saya ini Kak kayak ngerangkum gitu kayak ini bagus kan saya waktu ke Sulawesi kan dari Raha bau-bau Buton Parepare Ambon dikelilingan gitu. Itu di Buton saya lihat ini Pulau Karang tapi kok masyarakatnya bisa hidup normal gitu. Ternyata tiap rumah ada bunker. Nah ini bunker air hujan. Mereka teh ini karang Kak. Nanti pokoknya putih gitu apa sih
Saya juga bingung ini kok tanaman nggak ada tapi mereka bisa hidup ya gitu. Jadi yang ada hanya mete itu, kacang mete itu. Oh hanya ini gitu. Oh pokoknya susah lah tanaman. Nah di situ belajar saya pelan-pelan dikit-dikit kayaknya kerangkum. 2010 saya bikin yang pertama rumah kayu permaculture. Permaculture itu permanen culture atau sebetulnya ilmunya orang-orang kita. Karena guru saya banyak lah. Dulu ada Abah Edi dari almarhum dari Pamengpeuk. Beliau cerita bahwa ini nenek moyang itu sebetulnya kayak gini. Jadi kalau misalnya udah nanti punya ke ilmu yang tinggi gitu ya. ya udah sebetulnya keilmuannya tinggi. Contoh ya kalau Oka ke sini sebetulnya yang saya mau pamerin saya punya hawu ya Kak, ya, tungku itu. Yeah. Tapi asapnya teh nggak masuk ke rumah, asapnya teh kan gini, angin teorinya angin kan gimana ininya gitu ya, istilahnya kita nggak bisa nebak ya. Ternyata sama orang zaman dulu mah ditebak anginnya ke sini katanya. Bisa, jadi angin asap kalau kita bikin ini kalau emak lagi masak itu pakai tungku, asapnya tuh bisa keluar. Contoh lain ya, ilmu yang lain yang saya praktekkan di sini. Kamar saya ini kan dari kayu, rumah dari kayu. Kamar saya itu panas lah kalau siang karena matahari barat ini langsung ke kayu ke dinding gitu. Nah saya bisa nurunin 2 derajat sampai 3 derajat Celcius dengan ilmu nenek moyang kita yang katanya kuno itu. Jadi dibikin pohon ya ada pohon nangka, ada pohon manggis, apa segala macam jati di antara barat dan dinding saya gitu. Jadi saya bikin lorong angin. Ini contoh. Itu keilmuan yang nenek moyang kita tuh canggih gitu sebetulnya. Udah menemukannya. Iya, cuma memang kata menurut Abah Endi almarhum itu ada orang luar Bill Mollison sama David Homer itu yang datang pelajari, dikristalkan, bikin bukunya, pulang ke Australia mereka ngajar ke orang Indonesia. Biasa kan Kak kalau kita gue belajar permaculture dari Australia gaya gitu. Padahal itu keilmuan nenek moyang kita gitu. Yang di Australia yang Bill Mollison itu ya labu siam, pisang wah sebenarnya teh pohon-pohon itu mah pohon-pohon kita pisan gitu ya. Asli kita gitu. Nah gitu Kak. Jadi akhirnya ya bertahan hidup lah, surviving di sini sekalian praktek yang saya pengen dulu lakuin, bikin rumah kayu yang istilahnya rumah tapi makanan ada, energinya minimum gitu ya. Apa sih istilahnya sekarang tuh kayak rumah mandiri gitu ya, self ini ya. Jadi ya, semua ada lah dari situ self sufficient house ya. Ada semua di sini. Iya benar, kalau saya buka pintu rumah nih ada telur ayam, ada ikan, ada sayur, buah. Oh, rezeki lah saya sama Allah dikasih pohon jambu ini nggak pernah berhenti berbuah Kak. Petik jual, nanti ini lagi, udah lagi petik jual. Gitu terus sampai maksudnya ya rezeki lah tadi, rezeki kami alhamdulillah lah banyak gitu sama Allah dikasihnya. Kalau misal rumah itu kalau pembuangannya tuh kemana sih? Kayak biasa atau kan kalau sekarang mah zaman septic tank kayak gitu ya? Nah, saya bagi ada grey water, ada black water. Kalau black water memang lah septic tank. Sebetulnya cita-cita nih punya namanya reaktor biogas. Saya bikin juga di Pasuruan dulu ya, sempat ada proyek di Pasuruan setahun. Semua ada 13 kakak karyawan. Itu saya masukin ke septic tank ditambah sama sapi. Itu kompor itu bisa nyala 24 jam nonstop. 2 kompor ya, ada 2 kompor. Kalau mereka mau masak ya gantian gitu. Harus gantian. Tapi pada prinsipnya kita punya energi gratis gitu. Kalau dari maaf ya kotoran dari kotoran manusia dan sapi disatuin itu kita punya energi gratis. Itu yang di Pasuruan. Nah, kalau di rumah belum bisa. Karena itu ada syarat minimum. Bro, di atas 6 kilo, Wah, gimana nih cuma berdua, cuma bertiga ininya harus 6 kilo. Oh, berarti tetap ya ada tadi minimumnya. Enggak, karena gini, aku tuh pernah waktu itu World Habitat ya. Jadi kayak dia itu sebenarnya kata gini, yang bikin permasalahan pembuangan itu bermasalah karena sebenarnya tinja sama air seni itu nyampur katanya. Sebenarnya kalau dipisahkan tuh itu bisa diproses secara secara terpisah kayak tadi si kotorannya bisa jadi biogas, si urin juga bisa
bisa artinya dibersihin atau apa katanya lebih mudah kayak gitu. Tapi sejauh ini kan itu kan berarti berapa puluh tahun yang lalu ya, 10 tahun tetap saya nggak pernah lihat apa itu tuh diterapkan gitu ya. Mungkin tadi ya, mungkin harus ada skala minimal ya untuk Iya, penerapan jadi kayak harus gitu harus tuh. komunal, harus reaktor biogas komunal karena untuk di atas 6 kilo, wah kayaknya berat ya kalau cuma satu rumah, nggak bisa. Nah, kemudian ada grey water itu cucian piring, mandi gitu kan, ada sabunnya tapi sedikit lah, maksudnya sabun itu nggak terlalu pengaruh, itu diolah lagi jadi air bersih, maksudnya untuk tanaman ya, itu dialirin ke tanaman-tanaman gede, pohon-pohon gede gitu. Jadi Kak, di rumah ini saya bikin rumah juga nanam pohon ininya, pohon kayak mahoni gitu, saya nanam pohon mahoni itu nanti kalau saya mau renovasi atau mau apa, udah ada pohonnya, udah ada kayunya. Oh, Sampai udah direncanakan kayak persiapan. gitu. Sampai direncanakan Itu kayak gitu. idenya kamu udah di mana? Ya itu tadi, permaculture itu ilmu nenek moyang kita yang udah sebetulnya udah lama. Di kita tuh masih ada sekarang kayak Baduy, kayak suku Naga, kayak banyak bisa lah di mana-mana gitu. Itu mereka melakukan itu gitu. Hanya kan sekarang orang udah pertanian aja gitu, atau kan gini Kak. Kalau kita ngobrol organik ya, organik itu beli bibit organik, beli pestisida organik, beli pupuk organik, udah jadi tanaman organik. Kalau permaculture enggak. Permaculture itu kita harus ngolah lagi sendiri pupuknya dari tanaman-tanaman, kita harus komposin lagi sendiri. Nanti harus bikin arang biochar namanya, bikin biochar. Nanti bibitnya juga harus sendiri. Balik gitu semua. Jadi istilahnya zero waste terlalu banyak. ya? Bukan zero waste lagi, pokoknya kita tuh harusnya udah mandiri, udah ngeboikot diri kita sendiri gitu. Ini Lucky ada komunitasnya nggak sih di permakultur atau ada komunitasnya, ada sekolahnya, ada PDC namanya, Permaculture Design Course gitu. Ada memang ada empunya lah yang istilahnya yang pertama kali belajar di Indonesia, namanya Pak Iskandar Waworuntu, sama berarti sekarang sama anaknya Krisna itu di Bumi Langit Jogja. Kemudian ada Mas Anam Masrur gitu. Wah, itu mah guru-guru saya. Mas Enggak, jadi maksud aku tuh gini, komunitas tuh tapi berarti dia tuh sendiri-sendiri aja. Kalau ini kan komunitasnya kayak sharing knowledge-nya aja ya. Tapi ke dalam arti tadi misalnya kan tidak semua orang lah mampu membuat itu kayak dirimu atau maksud aku tuh kayak orang-orang ada enggak orang-orang yang sebenarnya dia misalnya nggak punya tanah atau kayak hanya punya kemauan gitu. Terus gabung dalam satu komunitas gitu, satu tempat, ada nggak? Oh, ada. Di Magelang saya bikin itu namanya CSA, Community Support Agriculture. Jadi saya punya kolam hampir sekarang yang aktif hampir 45 gitu, 45 kolam. Saya nggak punya modal Kak gitu. Hayo orang ramai gitu, orang gotong royong. Nah, pada datang dari mana. Jadi kebun saya rapi, kolam saya rapi, orangnya banyak gitu. Itu ada itu. Nah, tapi ada lagi tantangan. Kenapa yang di Bandung kok nggak bisa? Di Bandung sulit. Yang di lahan saya ini sulit banget untuk ngajakin orang organik aja, itu sulit banget. Karena saya bikin pupuk di pinggir jalan ya, saya bikin pupuk, banyak petani lewat, itu Pak bikin apa? Bikin kompos, bikin pupuk. Yuk bikin kayak gini, nanti aja saya beli dari Bapak. Maksud saya bikin di pinggir teh, kamu niron ini. Gitu. Iya. Padahal udah bagus ya, apa namanya, mengajak gitu ya. Mengajak, tapi cuma mental. Jadi kan instan sekarang Kak. Jadi kan gini lah Kak. Bener. Jadi kalau kenapa produk organik relatif lebih mahal ya? Itu salah satunya manpower. Jadi kan daun-daun dicincang, gedebok pisang dicincang, pokoknya ditumpuk, ada layer-layer gitu ya. Ada kotoran kambingnya, ada apa segala macam ditumpuk. Kemudian disiram pakai probiotik. Kalau saya bikin ekoenzim di sini kan, terus tutup gitu. Itu kan lama. Mendingan ke warung beli urea, beli NPK. Awur gitu, pakai motor bisa. Ini kan harus digotong berapa orang. Nah, memang agak akhirnya ngabisin man hour-nya banyak lah gitu. Tapi buat yang rajin sih nggak ada masalah. Tapi kalau yang pengen instan itu, yang pengen nggak sih aku pakai urea, ya udah selesai. Di sini nggak bisa ternyata untuk organik. Paling dari hampir 70-an orang kepala keluarga petani, yang 3 orang paling yang ikut. Nah, itu terkait sama, berarti kan kalau kamu bicara organik, ada yang
ada non organik ya, yang urea itu Iya, non organik. iya, iya. Sebenarnya itu tuh apa sih bahayanya itu nyata atau itu mah masih bisa di ini gitu apa namanya ditolerir. Nyata banget. Jadi gini ya. Jadi gini. Ini ceritanya panjang. Tapi gini, saya persingkat gini. Sebetulnya para peneliti itu, contoh pestisida ya, itu punya cc, punya dosis. Jadi kalau tanaman sekian, sekian hektar, pakai dosisnya sekian, airnya sekian. Tapi kenyataannya di lapangan itu petani itu nggak pernah pakai gelas ukur gitu, nggak pernah. Mereka pakainya gayung, mereka pakainya ember. Emang ember seberapa liter? Ah, ini kira-kira 2 liter cuma gitu. Jadi dan ini biar ampuh, langsung satu drum itu kalau orang Sunda bilangnya bulang gitu, satu bulang itu langsung 4 botol. Loh ini Pak berlebihan. Biarin orang kota mah karuat sana gitu. Jadi masih apa ya namanya pengen instan, pengen bersih nggak ada hama. Makanya ini juga pelajaran nih kalau buat ibu-ibu yang dengerin ini, kalau ke pasar lihat sayur mulus gitu ya hati-hati aja gitu maksudnya. Berarti overuse pestisida gitu ya. Overuse. Sebetulnya kalau penemu-penemunya udah istilahnya kalau dosisnya sekian, ini sekian, ya masih relatif aman lah untuk manusia. Tapi kalau udah overdosis, semua yang overdosis berbahaya. Oh gitu. Kalau nggak salah tuh dulu kamu tuh pernah yogurt juga ya? Enggak sekarang? Bikin yogurt, kombucha, segala macam kefir. Tapi tadi balik lagi, tenaganya nggak ada. Tenaganya nggak ada. Ini juga udah istilahnya minta tolong lah, kepaksa ada karyawan untuk bersihin rumah, untuk bikin kebun karena nggak sanggup nggak sanggup sendirian. Lucky boleh nanya dapur nggak sih? Gimana? Boleh nanya dapur, masuk gini. Kan pengen menginspirasi. Ini sebenarnya untuk apa namanya? Untuk hidup gitu, misalnya kayak nyekolahin anak atau apa itu cukup nggak sih? Jadi gini, saya itu certified permaculture designer ya gitu. Sebetulnya saya bisa ngajar. Nah, kalau dari sayur saja kan gini, ada yang fokus di sayur saja, jualan sayur. Sebetulnya kalau fokus sayurnya bisa gede ya cukup aja gitu. Atau buah-buahan. Tapi kalau tadi kan gini Kak, sekarang targetnya apa dulu? Target awal kan saya pengen mandiri sehat aja tadi, sehat dulu. Jadi halaman ya. dulu gitu. Iya. Yang penting saya halaman rumah ada sayur, buah, ada ikan, ada telur yang saya makan harian. Ya udah itu dulu targetnya gitu. Nah kemudian dapat rezeki lainnya itu tadi saya kan juga asesor pertanian organik ya. Jadi suka ngajar di sini, suka ada. Nah dari yang belajar itu suka dapat mitra tadi karena tiba-tiba mitranya Kang, kalau saya punya raspberry nih atau strawberry jualnya kemana nih? Sini saya beli gitu. Saya salurkan nih gitu. Jadi dapat di situ lah, dapat margin lah gitu. Makanya dibantu sama istri saya di Lakis Farm itu gitu. Ya bisa inilah gitu. Kalau memang diseriusin bisa lah gitu. Menurut saya masih banyak orang yang peduli sama kesehatan ternyata gitu. Butuh sehat lah gitu. Kayak ayam juga ayam broiler ya, tapi diabur gitu. Probiotik gitu ya, pakai makanannya normal, nggak pakai pelet, makanannya pakai sekarang ada maggot. Geuleuh maggotnya iyalah. BSF namanya. Black Soldier Fly. Dia kayak pupa, kayak bilatung tapi gede. Bilatung tapi gede banget gitu. Nah itu makanya jadi ayam-ayam probiotik gitu. Terus mereka lebih sehat, jalan main ya kejar-kejaran sama temennya gitu, itu lebih sehat. Nah itu kita badan saya beda Kak, makan asal gitu ya, sama kalau udah dijaga beda pisan gitu. Jadi sebenarnya bergeser ya, kalau dulu juga sempat ini kalau ayam negeri itu katanya kan makanannya terseleksi kayak gitu kan. Kalau ayam ini mah yang diabur kan makanannya tidak saga runtah wae di dahar gitu kan istilahnya ya. Tapi ternyata sebenarnya justru terbalik ya, artinya kayak makanan-makanan itu tuh ya tadi anorganik tadi mungkin ada bahan-bahan kimia yang bisa kemakan sama kita ya. Iya. Ya kayak gitulah. Jadi bahkan ada syarat-syarat di pertanian organik itu nggak boleh pakai
pakai apa istilahnya, maaf ya, kotoran ayam yang ininya ayamnya dikasih makan dengan makanan apa buatan lah ya, gitu. buatan. Itu malahan ada syarat di situ di pertanian organik itu gitu. Tapi gitu ini ceritanya. kayaknya juga kerjaan yang nggak bisa disambi ya. Misalnya aku PNS nih, kayaknya enak juga nih kalau punya nggak bisa kayaknya ya. Gini Kak, jadi targetnya buat apa? Buat rumah sendiri. Saya ajarin di sini. Jadi misalnya ada juga ya misalnya gini, skala-skalanya ya. saya mah nggak punya lahan, sekarang apartemen di balkon bisa. Ada teman-teman saya permakalnya yang di balkon. Balkon berapa kali berapa sih lah? Iya. 2 kali 3 gitu bisa. Dia dapat bawang daun, cengkeh gitu, dapat kemarin ada teman pamer terong, tomat ya, walaupun cuma satu pohon tapi dan memang rasanya beda, Pak. Rasanya beda, Pak. Cabai rawit ya, cabai rawit beli di tukang bala-bala gorengan sama yang di rumah beda gitu ini. Nah itu untuk mulainya tuh kumaha. Jadi maksudnya kalau kita mau sebenarnya kan bagus nih ininya tuh apa ya, idenya tuh ya. Bayangkan kalau semua orang sebenarnya berpikir hal yang sama, walaupun mungkin ada yang mikir jadi ancaman kan periuk nasi orang kalau setiap orang mengerjakan. Tapi saya yakin juga pasti ada keseimbangan alam tadi, nuhore aman tuh pasti tetap ada kan ya. Jadi masih tetap banyak. Cuman kan untuk kitanya yang apa peduli kesehatan, tapi juga terbatas dengan apa namanya permodalan, misalnya seperti bisa dimulai berarti ya. Bisa dimulai. Jadi gini sebetulnya kalau saya boleh, kalau ada yang pemula nih, pengen saya gimana ya kan, coba aja dulu, mulai aja dulu. Nanti ketemu udah ininya. Nanti kalau udah ini kok saya nanam ini gagal, ngebibitin ini gagal, wah saya teknik-teknik itunya ada banyak. Detail-detailnya banyak. Pengen anggur nih, anggur yang di dalam pot aja bisa berbuah gitu, yang di dak gitu. Ada teman-teman, wah banyak bukan ada lagi, banyak teman-teman yang wah di pot aja berbuah ke gua katanya. Ya memang nggak banyak ya, nggak akan sekintal gitu, nggak ada, paling satu inilah. Satu. Ya, tadi kan untuk diri sendiri mah cukup lah. Iya gitu maksudnya. Jadi balik lagi maunya skala apa nih? Kalau PNS juga punya kebun juga ada yang saya punya teman yang memang bahkan jarak kebun sama rumahnya itu 45 kilo. Jadi di ini dia guru, kalau habis ngajar dia pakai motornya itu ke Ciwidey hanya buat ngerawat, nyiramin apa segala macam, nanti pulang lagi 45 kilo gitu. Itu ada gitu yang memang serius gitu ya di situ ya. Tapi kan kebayar gitu, maksudnya perjuangannya juga kebayar. Nah, kalau saran saya buat yang pemula-pemula, nyoba dulu lah dikit lah, sebedeng lah gitu ya, apa ada pakai pot lah atau pakai apa, pakai polybag lah gitu, nanam cabai rawit gitu. Gitu. Kalau itu tiap lokasi itu ada ininya nggak sih? Misal kayak aku nih di Mamuju kan, sebenarnya semua tanaman itu pasti bisa dengan treatment atau memang kayaknya kalau di sini mah nggak bisa, misalnya panas teing atau apa gitu, suhunya atau gimana? Ya, jadi sama lah kayak kita ya. Tanaman juga punya kecenderungan. Senangnya di mana? Kayak pohon tin, dia senangnya di panas, di pasir, di padang pasir, itu pohon tin. Apa namanya, kurma, senangnya di panas. Kalau kurma ditanam di daerah yang rawa-rawa gitu ya, atau di gambut ya mati gitu. Sama lah kayak pandan. Pandan itu senang air gitu. Jadi taruh misalnya di bawahnya ini AC gitu ya, apa kucurannya AC, taruh di situ tanaman pandan. Ada tanaman yang pengen matahari full gitu ya, kayak strawberry gitu. Ada tanaman yang harus matahari full, tapi ketinggiannya tinggi, misalnya 1100 mdpl, apa mdpl itu apa, dari permukaan laut gitu ya. Ketinggian dari permukaan laut. Makanya suka ada yang nanya, Kang saya bawa strawberry dari Cihideng bawa ke Bekasi ke Jakarta kok nggak hidup ya gitu. Iya, kan berapa mdpl di sana gitu. Jadi jangan maksain lah maksudnya harus paham juga ini tanaman nggak suka di tempat yang panas atau yang ini harus. Jadi macam-macam. Ada yang malah senang di teduhan, ada yang senang di dalam ruangan, ada yang pengen matahari full gitu. Ada kalau mangga nih, mangga senangnya di tempat panas. Menurut saya kalau mangga ditanam di Mamuju, wah keren-keren bakal manis gitu. Tapi kalau mangga, saya punya pohon mangga nih sampai 3 ditanamnya di kan ini 1100 mdpl. Jadi berbuah, tapi nggak banyak. Rasanya akan kalah gitu. Misalnya cuma laginya saya, cuma lagi dari daerah panas gitu. Misalnya Cirebon gitu, wah akan kalah. Pantesan gitu. Ya. Jadi gitu.
Itu sebenarnya kalau dinas pertanian tuh kayak gitu-gitu ada nggak sih apa namanya? Ada, harusnya, Kayak harusnya ada. Harusnya ada. konturnya, oh ini kayak daerah Mamuju ini sebaiknya ditanamin ini nih, kayaknya ada berarti ya? Ada, harusnya ada. Tapi prinsipnya semua bisa ditanam tadi dengan Iya, betul. treatment dan pengertian bahwa oh ini tanamannya butuh air, oh ini enggak, gitu, butuh ini. Kayak anggur ya, sekarang lagi banyak yang musim anggur. Anggur itu senang poros apa? Jadi harus pakai pasir gitu. Nanamnya itu ada komposnya, ada pasir, ada tanah gitu dicampur dulu. Karena dia senang apa istilahnya? Jadi kalau disiram itu pengennya langsung pergi gitu, si airnya nggak boleh mengenang. Begitu mengenang busuk dia mati gitu. Jadi tanam anggur nggak boleh di pinggir kolam, intinya kayak gitu. Oh, siap. Ini keren juga ya pengetahuanmu. Jadi mungkin ini nih pertanyaan terakhir lah ya. Tadi sebenarnya udah disebutin juga sih apa namanya. Cuman saran-saran lah buat teman-teman. Kayak saya tuh sebenarnya kalau idenya kayak apa istilahnya tuh kayak ketahanan pangan ya gitu. Kayaknya di depan tuh juga pengen aku tanam-tanamin, tapi ya tadi misalnya ini step by stepnya itu mahata Mas Kang Luki. Jadi saran saya sebetulnya berkelompok di situ. Jadi saran saya, Oka cari teman yang punya ide sama ya, bikin ini yuk, kita nyoba berkebun yuk. Dari 5 orang, 10 orang, atau syukur-syukur sampai di atas 10 orang gitu ya. Nah, kalau udah di atas 10 orang, itu jauh lebih powerful gitu, Kak. Dibanding sendiri ya, cilang-cilang. Tiap hari Minggu ya, kita ini kan lebih enak, rame-rame ini. Ada yang bawa nasi liwet, ada yang bawa asin, ada yang bawa kerupuk, istirahatnya makan bareng sambil ketawa-ketawa. Jadi relaksasinya sambil berkebun. Saran saya satu ya, jadi berkelompok, cari teman. Yang kedua tadi memperdalam keilmuan, tapi nyoba dulu, terus nanti baru nanya lah gitu, baru itu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang ikutan pengen itu, ayo kita zooman. Oka di sana di Mamuju bikin kelompok, ngundangin ibu-ibu PKK apa segala macam, undangin di sana, kita zooman. Yuk, apalah step-stepnya apa aja gitu. Karena sebetulnya step-stepnya disebut mudah, tapi kalau nggak dikerjain ya bakal sulit gitu ya. Saya mau pamer dikit nih, kalau misalnya kalau udah dapat strawberry segede gini mah kayaknya kepengen gitu kan. Tapi ini harus ditanam kan gitu. Nggak bisa apa istilahnya ngayal doang. Ini harus stepnya harus lakuin, jalanin aja gitu. Tapi nanti perlahan-perlahan gitu ya. Itu sambil nyari keilmuan. Versi saya ya tadi cari pendamping, pembimbing gitu ya. Saya memang dulunya dari penyuluh dulunya, Kak. Dari awal karena senang di pertanian, saya alhamdulillah dapat camp di Lembang itu, di Dinas Pertanian itu 14 hari untuk jadi penyuluh pertanian organik. Kemudian naik jadi inspektor, kemudian jadi asesor, naik lagi. Nah, prinsipnya saya harus ngajarin nih sebetulnya. Ngajarin ke teman-teman untuk yuk ketahanan pangan, yuk ngajarin, yuk belajar sok, maunya gimana. Makanya sok bikin grupnya, bikin ya seminggu sekali lah zooman. Sok sekarang fee-nya sama rata. Fee-nya ya kumaha ridona lah gitu. Kan karek merintis. Ya itu mah diobrolin gampang itu. Jadi selama win-win lah. Kan gini. Ada di permaculture itu ada apa ya istilahnya ya? Tadi ya harus win-win, harus saling menguntungkan gitu. Mutualisme lah ya. Ya, mutualisme. Jadi di permaculture itu punya ininya ya, punya dasarnya itu keren banget. Jadi cinta sama bumi. Jadi kita dikasih sama Allah nih udah lahan sepetaknya gitu, itu harus dimanfaatkan 100%, Kak. Iya benar. Mohon maaf ya, saya sampai lahan marginal itu kebayang itu pagar apa segala macam. Pagar saya sampai bisa dimakan gitu. Iya. Masalah. Iya, Kang Luki, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kalau orang semua berpikir begitu. Tapi pucuk-pucuknya bisa dimakan, enak gitu. Wah, ya alhamdulillah tuh. Jadi kebayang ya kalau nanti belanjanya ya tinggal garam lah, yang kita nggak ada lah, misalnya asinnya lah, atau barter. Saya panen
panen ikan nila, oh saya lagi panen terong, saya pengen ini, barter tapi kebayang nggak? Ketahanan pangan teh harusnya bisa. Karena gini Iya, ya, guru kami Bill Mollison itu kan di Australia. Australia itu kan 4 musim. Ada salju, ada musim kering, ini winter segala macam, dan itu dia bisa. Kita itu hanya kita tuh banyak musim. sebetulnya musim, kita nggak banyak musim durian, musim rambutan. Artinya apa? Lagi dimanja sama Allah orang Indonesia itu. Tapi kok segala-segala harus beli. Semua impor loh kita loh. Beras Iya, impor, gula impor. Bener nggak? Duren kadang-kadang impor. Duren impor, apa segala macam impor. Kenapa gitu? Karena tadi mikirnya males lah. Nah, kita contohnya duren. Yang duren yang kita makan itu bukan kita yang nanam, itu nenek moyang kita, kakek kita atau uyut kita yang nanam. Nah, sekarang kita mau ninggalin bumi yang kayak apa? Makanya Kak, ini saran saya kalau di permaculture, kami itu punya kebiasaan lah ya. Kalau habis makan buah, bijinya nggak dibuang. Bijinya ditanam di, kalau males ditanam diaburkan lah, diaburkan deh, dilempar lah. Disebarin ya. Disebarin biar tumbuh, nanti suatu saat bisa dipolybagin. Nah, kalau lagi hari-hari gede, nah ulang tahun kayak apa kayak itu ditanam, Pak. Ditanam sambil ada doanya. Ini kalau yang tumbuh daun dimakan ulat apa segala macam jadi pahalanya si fulan. Kalau buahnya dimakan jadi pahalanya si fulan. Kalau batang kayunya jadi suluh jadi bangunan pahalanya buat si fulan. Itu indah Ini permakultur tuh ini juga kerja sama ini nggak sih arsitektur nggak sih? Sebetulnya gini, saya pernah diundang sama ITB, arsitektur ITB. Anak arsitektur pernah ke sini juga untuk tesis yang terakhir. Saya pernah diundang sama yang pemenangnya Ibu Kota Baru lah. Pokoknya adalah itu namanya. Itu juga pernah diundang. Karena beliau pas ke sini belajar soal panen hujan. Ya gitu. Saya diminta untuk beliau, saya pengen bikin di rumah, Kang gimana? Wah, saya cerita-cerita, diundang ke rumahnya, dan terakhir diundang lagi udah jadi. Tapi intinya gini, permaculture ini sebetulnya keilmuan keren yang punten ya disepelein lah. Disepelein karena tadi kan ilmunya ilmu nenek moyang gitu. Walaupun sekarang sudah dikristalisasi sama orang-orang asing itu gitu. Sebetulnya udah banyak lah yang cerita gitu. Nah, itu contoh tadi ya, bisa nurunin suhu Kak 2 derajat sampai 3 derajat. Itu ini ilmu bagus ini sebetulnya, jadi nggak perlu AC terlalu banyak. Gitu. Iya, gitu, kita mah kadang-kadang itulah ngomongin anti pemanasan global di ruangan ber-AC ya. Gitu. Jadi kalau ada bangunan Kak, sekarang ya ada bangunan, tapi kalau siang-siang masih nyalain lampu, wah itu nggak permaculture banget. Kita harus natural light, harus sebisa mungkin pakai cermin kayak pakai apa, mantulin kemana dari atas masuk. Pokoknya semua ruangan harus terang gitu. Itu prinsipnya permaculture gitu. Dan semua yang sama Allah dikasih, mau hujan kayak mau apa, itu harus ditampung jangan disia-siain gitu. Makanya saya punya sumur resapan, punya kolam penampungan gitu. Gitu, Pak. Aduh, luar biasa. Kalau di ngobrolin ini bisa sampai subuh ini kayaknya. Kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan ada seri-seri berikutnya ya. Tadi saya sih tertarik juga. Nanti teman-teman ada nggak yang tertarik untuk berkelompok bikin apa gitu di Mamuju? Karena sebenarnya Mamuju itu juga ini bisa berkembang dan belum berkembang gitu. Jadi artinya kalau tempat-tempat yang belum berkembang itu kan sebenarnya spare untuk perkembangannya itu masih luas ya. Jadi artinya dengan ide-ide seperti ini tuh harusnya tuh bisa lebih ini gitu. Kalau di kota-kota kan mungkin nanti tuh ada keterbatasan lahan atau apa. Kalau di sini kayaknya tuh malah enggak gitu. Saya juga agak sedikit miris ngelihat nih Mamuju tuh pada senang bikin bangunan sekarang itu. Jadi gunung-gunung bukit-bukit itu tuh sekarang tuh pada dikeruk jadi bangunan. Ya itu aja barangkali Kang Luki-nya nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.